Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Isra Nur Hadi. Saya salah satu guru di Istana Mengajar dan Istana Matematik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesebangunan. Titik beratnya pada segitiga siku-siku. Kalian sering kan ketemu segitiga siku-siku seperti ini, A, B, C, D, terus ada AD sebagai garis tinggi BC. Dan kalian pasti punya masalah nih dalam mencari nilai AD-nya berapa atau nilai CD-nya berapa, nilai BD-nya berapa. Biasanya kalian dikasih rumus-rumus langsung nih seperti ini nih. AC-nya berapa, AB-nya berapa, AD-nya berapa. Di video ini saya akan menjelaskan konsep bagaimana ketiga rumus ini terbentuk. Hal paling dasar yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus tahu jumlah sudut di dalam segitiga. Ya, kita tahu bahwa jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau kita perhatikan segitiga ABC, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Di sini kita tahu sudut A siku-siku ya. Cuman di sini saya misalkannya siku-sikunya itu adalah kotak. Jadi kotak. Lalu sudut B-nya itu saya misalkan bulat. Lalu sudut C itu saya misalkan X. Nanti dia totalnya tetap 180 derajat ya. Karena kita nggak tahu masing-masing sudutnya ya. Maksudnya sudut B kita nggak tahu, sudut C kita nggak tahu. Cuman kita misalkan aja biar lebih mudah. Kita tulis nih. Kan sudut A ini udah kotak. Sudut B bulat. Ya kan? Lalu sudut C X. Tadi kan kita perhatikannya segitiga ABC. Sekarang gantian nih, kita perhatikan segitiga misalkan ABD. Di sini D-nya udah siku-siku ya. Dan di sini ada B-nya tetap bulat, maka sudut A-nya ini atau sudut DAB ini apa? Ya karena total 180, maka di sini X. Nah, perhatikan dulu di sini nih. Ya. Ingat itu. Oke, sekarang kita ke ADC. Nah, kita tahu bahwa sudut C-nya sudah X ya atau ACD. Sudut D-nya itu sendiri tetap siku-siku ya, kotak. Maka sudut dari A atau CAD adalah bulat. Lalu, langkah kedua, kita bandingkan segitiganya. Ada berapa segitiga di sini? Ada 3 segitiga. Itu segitiga ABC, ADB, ADC, ya kan? Kita bandingkan dengan menggunakan sudut. Nah, bagaimana caranya? Kita pisah ketiga segitiga tadi, ya. Tadi kita punya ABC, kita sebut aja ini segitiga yang pertama. Terus DAC, segitiga kedua. Lalu DBA, segitiga ketiga. Kemudian kita tentukan tadi sudut-sudutnya. Tadi B dia bulat ya. C di sini X. Lalu A di sini bulat. Di sini X. Di sini juga, di sini X dan di sini bulat. Sekarang kita bandingkan nih. Di sini bandingkannya segi 1 dan segitiga 2 dulu ya. Kita mulai dari AB. AB ini kita bandingkan dengan apa? Coba kita lihat. AB ini kotak dengan bulat ya. Maka kita bandingkan juga dengan kotak dengan bulat. Yang kita dapat adalah DA. Lalu kita bandingkan apa lagi di sini? BC misalkan. BC kita lihat lagi, BC itu adalah bulat dan X. Maka bulat dan X di segitiga kedua adalah AC. Maka di sini per AC dia. Lalu yang belum di sini AC. AC itu kotak dan X. Maka di sini kotak dan X-nya adalah DC per DC. Kalau kalian perhatikan AB per DA. Artinya segitiga 1 dibanding segitiga 2. BC juga ya. Tuh. BC kan di segitiga 1 yang pertama kita mulai, baru ke AC segitiga 2. Dan AC di sini AC di segitiga 1 per DC di segitiga 2.
Jadi kita harus tentukan dulu nih apa yang mau dibanding dengan apa. Nah, di sini kan segitiga 1 dan 2. Jadi yang segitiga 1 itu paling atas, segitiga 2-nya paling bawah pernya. Oke? Lalu kita lihat nih mana yang enak nih yang bisa dibandingkan. Oh, ternyata yang ini dan ini bisa kita ambil langsung ya. Karena di sini AC sama, biar dapat rumus yang tadi ya. Jadi sebenarnya bisa buat nyari bentuk lainnya, maksudnya nggak mesti rumus AC kuadrat tadi. Jadi kalau kita lakukan aljabar di sini, AC yang di sini naik ke yang atas, itu jadi di sini pengali ya AC kuadrat itu sama dengan BC tetap dikali dengan DC. Nah, kita dapat ini rumusnya. Yang pertama, untuk lebih jelasnya saya taruh deh rumus tadi di pojok kanan atas ya. AC kuadrat adalah DC kali BC. Bentuk perbandingan ini pun bisa kita luas ya, kita perluas. Misalkan yang ini mau kita ambil, maka kita punya apa di sini? AB kali AC itu sama dengan DA kali BC. Nah, ini yang hijau ya. Kemudian yang misalkan saya maunya yang ungu. Oke, maka kita punya AB kali DC itu sama dengan AC kali DA. Nah, ini bisa kalian perluas sendiri ya. Jadi kalau kalian cuma hafal yang ketiga rumus ini, ya pojok kanan atas, kalian hanya tahu yang paling atas tadi ya. Padahal dia masih bisa bentuk lainnya. Lalu sekarang kita gunakan 1 dan 3 sebagai pembanding ya, segitiga 1 dan segitiga 3. Ya, kita mulai lagi aja dari AB tadi. AB itu adalah kotak bulat. Nah, di 3 ini kotak bulat mana? DB. Jadi di sini AB-nya per DB. Lalu di sini kita punya BC, segitiga pertama ya. Kita perhatikan BC. BC itu adalah bulat X. Maka yang bulat X lagi mana? BA. Oke. Jadi dia ntar per BA. Kemudian yang belum di segitiga pertama itu AC. Oke, berarti kita tulis AC. AC itu per apa? AC per DA. Nah, kita udah punya nih formulanya nih, konsepnya. Lalu gimana nih? Kita gunakan yang mana nih? Ya, kita gunakan yang ini. Karena kita mau nyari AB ya tadi ya. Jadi di sini AB kuadrat ya dengan yang di sini pindah ya ke sini ya, dikali jadinya. Itu sama dengan BC dikali DB. Nah, kita dapat deh nih yang bentuk kedua. DB kali BC yang ini ya. AB kuadrat sama dengan oke. Nah, sekali lagi kalau kita cuma tahu 3 rumus yang di pojok kanan atas ini, kita hanya tahu AB kuadratnya, padahal masih banyak, ya enggak? Misalkan saya maunya yang ini. Nah, yang hijau ya. Di sini kalau kita kali jadi seperti ini. BC kali DA itu sama dengan AC kali BA atau AB ya, kan BA sama AB sama. Oke, kita dapat nih. Lalu mana lagi? Misalkan saya maunya yang ini dengan yang ini. Oke, saya punya maka AB dikali DA itu sama dengan AC dikali DB. Ini yang ungu. Gampang kan memahaminya? Nah, tadi kita udah bandingkan segitiga 1 dan 2, lalu segitiga 1 dan 3, sekarang gantian nih 2 dan 3. Yang kita lakukan pertama adalah yang paling gampangnya dulu, DA. DA ini dia ntar per apa nih? Kita lihat lagi DA. DA ini adalah kotak bulat. Maka kotak bulatnya DB. Maka per DB. Lalu sama dengannya kita mulai dari misalkan DC ya. Oke, DC. DC itu kotak X, maka dia per DA.
itu sama dengan yang belum apa? AC. AC per AC ini apa? Bulat X. Nah, bulat X mana? BA per BA. Perlu diingat sekali lagi nih, yang di atas ini adalah segitiga yang kedua. Kan kita bandingkan dengan segitiga ketiga. Jadi segitiga yang ketiga di bawah. Ya, kemudian sudah ketemu nih formulanya. Nah, kita pakai ini ya. Karena kita mau nyari DA ya, atau AD kuadrat. Sama ya, kita tulis AD kuadrat ya, dengan pindahkan DA di sini ke sini ya, kali ya, dengan aljabar. Maka dia punyanya DC dikali DB. Nah, kita udah dapat deh nih, yang AD kuadrat adalah DC kali DB ya, itu kebalik ya. Oke, jadi kita udah punya nih. Nah, sekali lagi, kalau kita cuma dapat ketiga rumus yang di pojok kanan ini, kita hanya tahu itu. Sebenarnya bisa lagi yang lain ya. Misalkan saya mau yang nih warna orange, maka kita punya apa di sini? DC kita kalikan dengan BA, maka kita punya AC kita kalikan dengan DA. Nah, ini yang orange. Lalu saya mau misalkan yang ini dan yang ini, kan dia sama dengan ya. Jadi kita punya DA dikali BA itu sama dengan AC dia dikali dengan DB. Ini yang U. Jadi ketemu deh ini tadi ketiga rumus yang biasanya kalian hafal, jadi sebuah pemahaman sehingga kalian mengerti dan diperluas ya dengan membandingkan segitiga-segitiganya tadi. Oke, saya Isra Nurhadi dari Istana Mengajar dan Istana Matematik. Jangan lupa di follow, kemudian subscribe YouTube-nya, like, share, komen untuk request video selanjutnya ya. Oke, semoga mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.